Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi ini, dan khususnya GKPI Resort Palembang 1, Jemaat Sako sedang berduka pada saat ini. Telah dipanggil Tuhan Bapak Penatua M. Samosir, suami dari Inang Boru Simanjuntak. Kiranya keluarga diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Saat ini kita hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, mari terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita di dalam kerendahan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa, Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih hingga pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing melalui kebaktian kami. Karena itu Tuhan, Kau berkati kami, Kau sertai kami. Terlebih pada saat ini kami hendak bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Terlebih dahulu Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami layak menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu kita, Minggu Trinitatis ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat 31. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dan kita simak. Demikian firman Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk ayat 26, untuk menghindari pertanyaan dengan kata kita di sana yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita yang dimaksud adalah hendak menyatakan kepada Allah yang Trinitatis, dan Allah yang Trinitatislah yang
menciptakan segala sesuatu dan juga menjadikan manusia. Kalau kita simak firman ini dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, ini dikatakan berbicara tentang penciptaan. Jadi ini adalah teologi penciptaan, bahwa dikatakan di sana apa yang diciptakan Tuhan adalah baik adanya. Bahkan ayat 31 dikatakan bahkan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Karya Allah tidak dapat disamakan dengan karya manusia, sebab karya Allah sangatlah sempurna, perfect. Tidak ada bercacat, tidak ada bernoda. Semuanya itu begitu sempurna, begitu indah apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, apa yang diciptakan Tuhan tersusun rapi untuk kepentingan kelangsungan hidup manusia. Dan hal itu hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sangatlah berkuasa dan Allah begitu mengasihi dunia ini. Dari semua ciptaan Allah itu, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Yang paling sempurna dari segala makhluk yang ada. Karena itulah dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Sehingga ada beberapa hal yang dapat kita kutip melalui nats firman ini. Saya mengajak kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah manusia adalah gambar Allah atau imago Dei. Kita adalah rupa Allah. Allah menciptakan kita dengan begitu baiknya dan sempurnanya. Bahkan kita adalah similitude Dei, yang artinya adalah memiliki perasaan yang sama seperti Allah juga. Semua itu bertujuan supaya manusia dapat menguasai, dalam artian memelihara dan menjaga seluruh isi bumi dengan segala hikmat yang diberikan Allah kepada kita. Di dalam ilmu budaya dikatakan juga bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, yang artinya adalah bahwa manusia itu memiliki cipta, rasa, dan juga karsa. Sehingga dengan semuanya itu, Allah mengangkat kita menjadi mitranya. Allah mengangkat kita menjadi sahabatnya untuk menyatakan kemuliaan Allah di bumi ini. Kita adalah citra Allah di bumi ini. Artinya bahwa gambaran dunia ini sebenarnya telah diberikan kepada manusia yang memiliki pikiran, memiliki hati, supaya manusia itu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diberikan tanggung jawab. Manusia diberikan Allah mandat
supaya manusia benar-benar dapat menjadi alat Tuhan untuk kepentingan menjaga dunia ini, kelangsungan dunia ini. Manusia disuruh merawatnya. Inilah yang disebut dengan teologi ekologi. Artinya bahwa bagaimana manusia ini menjaga alam, menjaga dunia ini dan segala isinya. Bagaimana manusia ini peduli terhadap lingkungannya, peduli bahkan terhadap orang lain, dan terhadap isi semua bumi ini. Janganlah kita merusak bumi ini dengan hikmat yang dari Allah. Maka kita harus bertanggung jawab. Jangan merusak bumi ini. Sebab kita dapat lihat bahwa banyak terjadi kerusakan-kerusakan akibat ulah manusia. Karena itulah alam memberontak. Seperti lagu yang dibawakan oleh Ebit G.Ade tentang bagaimana alam ini, bagaimana Tuhan memberikan seluruh isi dunia ini untuk dipelihara. Kita dapat melihat apakah Tuhan marah? Apakah alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba lihat kepada rumput yang bergoyang. Itulah penggalan lagu itu menggambarkan bagaimana sesungguhnya manusia yang diberikan mandat itu telah kehilangan tanggung jawabnya. Akibat-akibatnya semuanya itu bahwa lapisan ozon telah semakin menipis akibat pencemaran. Terjadi longsor, memakan jiwa. Ada banyak limbah. Manusia tidak dapat memiliki hikmat Allah itu di dalam dirinya. Karena hawa nafsunya, karena keinginan, karena willnya, manusia telah kehilangan citra Allah. Bahkan di dalam konteks pada sekarang ini, anak-anak muda telah kehilangan masa mudanya karena narkoba, obat-obatan terlarang. Suatu ketika teman saya memberikan informasi ketika dia menulis skripsinya. Dan di dalam kesimpulannya, hipotesisnya, bahwa 65 anak-anak yang ada di panti rehabilitasi, mereka adalah orang-orang Kristen. Sungguh sangat memprihatinkan, sungguh sangat mengecewakan bagi kita semuanya. Bagaimana sesungguhnya secara hikmat bahwa orang-orang percaya dapat menggunakan alam ini, dapat menggunakan apa yang ada, dan bahkan dapat menggunakan tubuhnya sebagai ciptaan Allah untuk menjaganya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus kembali kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah bahwa apa yang dijadikan Allah, apa yang diciptakan Allah, semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semua bertukuk lutut dan memuliakan Allah. Katakan di dalam Roma pasal 14 ayat 11 bahwa semuanya hendak menyatakan kuasa dan kasih Allah bagi dunia ini. Yang kedua adalah Allah menciptakan sesuai dengan kebutuhan manusia, supaya manusia itu dapat bertahan hidup dan memeliharanya, bukan menghancurkannya karena keinginan dan nafsunya. Karena itulah jangan kita menghabiskannya, jangan kita merusaknya dengan tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan kita ataupun ambisi.
Semuanya telah rusak oleh kepentingan manusia. Karena kepribadian manusia, padahal sebenarnya semuanya telah diaturkan oleh Allah. Semuanya telah difirmankan oleh Allah. Bahkan undang-undang juga telah mengatur bagaimana manusia harus menjaga alam ini dan merawatnya. Namun manusia telah kehilangan citra Allah. Manusia telah merusaknya, bahkan oknum-oknum di dalamnya. Mereka juga turut ambil bagian dengan keinginan-keinginannya. Seharusnya lah manusia menjaga keseimbangan bumi ini. Seharusnya manusia menjaga kelestarian bumi ini. Seharusnya lah manusia peduli, berlaku adil, berlaku bijaksana. Jangan hanya untuk kepentingan belaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 105 mengatakan bahwa apa yang diciptakan Allah, apa yang dijadikan Allah untuk dunia ini, semuanya untuk kemuliaan Allah. Ketika orang-orang Israel itu berada di Mesir, Allah menjaga mereka, Allah memelihara mereka. Mereka berada di negeri asing, tetapi mereka tidak kekurangan apapun. Kita bahkan juga mungkin teringat pada minggu yang lalu berkhotbah bahwa Tuhan adalah gembalaku. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan di dalam Kidung Jemaat saya selalu teringat akan Kidung Jemaat nomor 19 ketika mengingat tentang ciptaan Tuhan. Lagu ini begitu menyentuh. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Baik yang kelima, begitu indah, apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Hanya Tuhan. Keindahan dunia ini menggambarkan keindahan Tuhan. Keindahan dunia ini menggambarkan kuasa Allah. Keindahan dunia ini menggambarkan bahwa Allah begitu besar di dalam hidup kita. Apa yang terjadi di dalam dunia ini hendaknya menyatakan kemuliaan Allah. Apa yang terjadi di dalam dunia ini hendaknya menyatakan kebesaran Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi kita ini, COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk jangan kita khawatir untuk apapun yang terjadi, tapi kita yakin dan percaya walaupun ini berdampak kepada kehidupan jasmani manusia, berdampak kepada kehidupan psikis, psikologis manusia, tetapi manusia sebagai ciptaan Allah, kita adalah manusia baru. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Kolose, kita adalah ciptaan baru. Kolose 3 ayat 10, kita adalah ciptaan baru. Maka kita harus hidup untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan kita kalah dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jangan kita kalah. Tetap kita kuat dan bertekun di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi semuanya. Segi positif dapat kita lihat, manusia menjadi semakin bersih. Mungkin orang yang mungkin kalau makan mungkin tidak cuci tangan saja, sekarang orang mau apapun sekarang sudah cuci tangan. Orang bawa hand sanitizer, orang bawa apa-apa yang berkaitan dengan menjaga kesehatan.
Ya, tetaplah hidup di dalam kesehatan kita dan menjaga tubuh kita. Orang katakan iman dan imun, tetaplah jaga sehingga kita menjadi kuat dan bertahan dalam semuanya ini, bertahan di dalam Tuhan. Biarlah kiranya semuanya ini menjadi kemenangan kita di dalam Tuhan. Yang ketiga yang sangat penting bagi kita adalah bahwa Allah telah menjadikan kita menjadi mitranya. Dan juga sebagai manusia kita juga harus menjadi mitra bagi sesama. Perempuan telah menjadi mitra bagi laki-laki, artinya kita harus menjaga keharmonisan, kita harus menjaga kebersamaan, menjaga keseimbangan di dunia ini. Kita peduli, care, kita kerjasama di dalam dunia ini, justice, adil. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, bahkan kita diajak untuk memelihara dunia ini secara bersama-sama, merawatnya secara bersama-sama, bahkan untuk melakukan itu semuanya kita peduli terhadap orang lain juga, jangan merusaknya, hidup di dalam kasih, saling membangun, menanam pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian. Itulah yang perlu kita jaga. Jangan nanti karena kita tidak peduli kita buang kulit pisang, tiba-tiba orang lewat di sana, orang terjatuh karena itu. Tapi manfaatkanlah kulit pisang itu menjadi aliran listrik, misalnya seperti itu. Dan gunakanlah apa yang ada, mungkin botol-botol minuman kita buang sembarangan, jadikanlah itu misalnya bagi ibu-ibu kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Apalagi masa COVID ini, mungkin pipet-pipet yang dibuang bisa menjadi bunga, bisa menjadi hal-hal yang positif dan membangun. Mari kita hindari hal-hal yang negatif, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita menggunakan semuanya itu untuk kebaikan kita bersama-sama, menjaga secara bersama-sama, hidup secara bersama-sama dengan orang lain, dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Kita hidup secara bersama, kita saling peduli antara satu dengan yang lain, saling menjaga. Dan marilah kita sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah, kita hidup di dalam damai sejahtera. Kita hidup di dalam kepedulian terhadap sesama. Jangan kita egois, mementingkan diri sendiri, keinginan kita saja. Kita hidup di dalam dunia ini diciptakan Allah untuk bersama-sama. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menguasai dan menjaganya. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah mitra Allah dan kita adalah mitra bagi sesama. Marilah kita melakukan semuanya dengan penuh hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Keseimbangan dunia ini telah diciptakan Allah dengan sempurna. Karena itulah kita menjaganya, kita merawatnya dengan segala upaya dan daya yang kita miliki. Sehingga biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, pandemi ini, jangan kita khawatir, tetap kita menjaga kesehatan kita. Jangan kita khawatir, tetaplah kita peduli terhadap diri kita dan juga lingkungan kita. Tetaplah kita menjaga iman dan imun kita, sehingga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kristus memberkati kita, damai sejahtera Allah tinggal di tengah-tengah hidup kita, tengah-tengah keluarga kita, di dalam persekutuan kita dan manapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha kasih, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjaga dunia ini, melestarikan dunia ini sebagai mitra Allah, sebagai rupa Allah, gambar Allah yang senantiasa menjaga kemuliaan Tuhan. Dan Kau mengajarkan kepada kami untuk mengasihi dunia ini, dan Kau mengajarkan kepada kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Dan terutama Tuhan, biarlah kiranya Kau mengajarkan kami untuk saling peduli dengan sesama kami, peduli dengan alam ini dan apapun juga yang ada di sekitar kami, dan merawatnya, menjaganya secara bertanggung jawab. Biarlah kiranya semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan, terutama di masa COVID-19 pandemi ini, sehingga kami dapat menjaga iman dan imun kami, sehingga kami kuat untuk menghadapi segala virus, penyakit, bakteri, apapun itu juga Tuhan.
Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini mengajarkan kepada kami untuk berhikmat, mengajarkan kepada kami untuk kami lebih baik lagi. Jangan biarkan kami hanya berpikiran negatif terhadap semuanya ini, tetapi biarlah kiranya kami dapat membangun diri kami, karena apapun yang terjadi di dalam dunia Engkau tahu Tuhan. Engkau Allah kami, tempat gunung batu kami, Engkau Allah kami, tempat pengaduan kami. Bersama Tuhan kami tidak akan takut untuk menghadapi apapun juga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.